Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Berkata al-mu'allif wa Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Uthman hafizahullah dalam kitabnya Shawarifu 'anil Haq bab yang ke-24, nufurun nafs. Di antara dari penyebab terhalangnya seorang dari kebenaran adalah nufurun nafs. Jiwa ini merasa menolak, mengingkari atau lari dari kebenaran tersebut. Dan di sebagian keadaan manusia memang demikian halnya, terkhusus bagi mereka orang-orang yang menjadikan skala timbangan kebenaran bukan dengan dalil, bukan dengan nas, tapi dengan perasaannya. Sering kita menjumpai sebagian manusia menjadikan tolak ukur sesuatu sebagai kebenaran atau sebagai kebatilan dengan timbangan cocok dan tidaknya sesuatu tersebut dengan jiwanya. Sesuatu yang dipandang enak dilakukan, yang dipandang jiwa ini tenang pada sesuatu tersebut, maka disimpulkan itu adalah kebenaran. Demikian pula sebaliknya, ketika jiwa memandang sesuatu tersebut tidak layak untuk diamalkan, bahkan lari dari menjalankannya, maka itu dijadikan sebagai tolak ukur kebatilan. Ini timbangan yang salah, yang seharusnya dijadikan prinsip oleh setiap muslim adalah menjadikan standarisasi tolak ukur kebenaran adalah dengan nas-nas yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dengan standarisasi tolak ukur ini dia akan berupaya untuk menyesuaikan jiwanya, bukan jiwa sebagai standarisasi untuk menentukan kebenaran dan kebatilan. Seorang yang menjadikan standarisasi dengan benar, menimbang sesuai Al-Quran dan Sunnah, akan menyesuaikan jiwanya pada sesuatu kebenaran tersebut. Dalam arti kata, kalau misal itu adalah kebenaran, maka dia akan memaksa jiwanya untuk menerimanya, walaupun jiwa tersebut menolak. Demikian pula sebaliknya, tatkala melihat itu adalah kebatilan, dalam keadaan jiwa cenderung merasa tenang, tidak mau lari darinya, maka seorang mukmin yang benar, dia akan berupaya untuk menyesuaikan keadaan jiwanya tersebut. Dia akan menolaknya, akan mengingkarinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Barangkali saja tatkala kalian mencintai sesuatu, itu adalah lebih jelek, itu adalah kejelekan untuk kalian. Demikian pula sebaliknya, takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian membenci sesuatu, itu adalah kebaikan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang mengetahui ini baik, ini tidak adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kadar jiwa seseorang. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sehingga di sini mu'allif memasukkan nufurun nafs, ketidakcocokan jiwa menerima sesuatu, ketidaktenangan jiwa mendengarkan sesuatu, ini sebagai penghalang
dari penghalang-penghalang yang menghalangi seorang menerima satu kebenaran. Karena itulah di antara dari perkara yang disyariatkan di dalam Islam untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memohon perlindungan dari kejelekan dirinya, ya kan? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita seluruhnya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan jiwa-jiwa kita masing-masingnya. Di antaranya jangan sampai nantinya kita dikalahkan oleh jiwa tersebut. Karena yang namanya jiwa seseorang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an la ammaratun bisu, sering dan kerap kali memerintahkan seseorang melakukan perkara-perkara kejelekan. Nah, disebutkan oleh mu'allif rahimahullah mimma la syakka fihi anna i'tidal an-nafsi sababu safa'i dhihni, sesuatu yang tidak diragukan bahwasanya ketenangan jiwa menerima mendengar sesuatu adalah sebab jernihnya dia berpikir, jernihnya pikirannya. Nah, alladzi yatahaqqaqu ma'ahu husnun nazar, sehingga nantinya baik tatkala dia meneliti, melihat, menimbang sesuatu tersebut. Nah, wa tasawwurul masail tasawuran sahihah, sehingga dia bisa menggambarkan permasalahan-permasalahan tersebut dengan gambaran yang benar. Kalau jiwa itu tenang, jiwa itu tentram, tatkala mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, maka akan lebih bijak untuk menerimanya. Berbeda dengan keadaan jiwa yang pada awalnya sudah tidak suka, mungkin faktor emosi atau mungkin karena faktor yang lainnya tidak ridha, merasa tidak tenang melihat sesuatu, mendengar sesuatu, maka tentulah tatkala dia menimbang, tatkala dia meneliti, tatkala dia menggambarkan sesuatu tersebut, ini tidak bisa tergambar dengan baik. Nah, kenyataannya demikian. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ma'lumun anna ar-ra'ya la yatahaqqaqu illa ma'tidalil muzaj. Sesuatu yang diketahui bahwasanya yang namanya pikiran seseorang tidak bisa dengan benar seksama dia jalankan kecuali dengan ketenangan keadaannya, atau ya dengan jiwa yang tenang. Tidak ada keinginan dia untuk lari dari sesuatu tersebut. Kemudian disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, wa nafsu qad yu'ridu laha atau ya'rudu laha minal mu'aridat ma yukhrijuhu an haddil i'tidal. Yang namanya jiwa seseorang terkadang ada hal-hal yang mengeluarkan dirinya dari ketidaktenangannya. Tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya pikiran seseorang akan bisa menjadi jernih di dalam menimbang sesuatu, menggambarkan sesuatu dengan keadaannya yang tenang, dengan keadaannya yang siap menerima sesuatu tersebut. Tidak ada sesuatu yang mengusiknya. Namun di sana ada sesuatu yang bisa menyebabkan mengeluarkan keadaan jiwa ini dari sifat tenangnya. Dan ini yang selayaknya diperhatikan oleh seseorang. Jangan sampai nantinya tatkala muncul keadaan-keadaan yang demikian, dia salah di dalam menimbang, salah di dalam menyimpulkan, salah di dalam menggambar, akhirnya tatkala menerapkannya pada kebenaran dan kebatilan, dia salah di dalam menimbangnya dan bisa terjatuh ke dalam kebinasaan, wal'iyadzubillah. Fayahsulu laha syai'un minan nufur alladhi yahsulu ma'ahu naw'u tashwishin, sehingga pada keadaan-keadaan tersebut akan menjadikan keinginan seseorang untuk lari dari menerima sesuatu. Terkadang ada
muncul pada dirinya taswish, yakni was-was, keraguan-raguan di benak pemiliknya. Wasofa idzihni, demikian pula menyebabkan akhirnya keraguan-raguan pada kejernihan berpikirnya, diragu. فإذا وردت العلوم على شخص في هذه الحال فلا شك أن ذلك قد يكون سببا في مجانبة الحق والصدور عنه. Maka bila terdapat keadaan-keadaan yang demikian pada diri seseorang, tidak diragukan lagi, yang demikian akan bisa menyebabkan diri orang tersebut semakin jauh dari kebenaran dan lari dari kebenaran tersebut. Nah, disebutkan oleh Ibnu Aqil rahimahullah, faidza nafaratin nufus, apabila jiwa seseorang ini sudah tidak suka, ingin lari, tidak tentram, wa amiyatil qulub, dan hati-hati seseorang itu sudah membuta, tidak lagi jernih, wa khamidat al khawatir, dan tertutup lintasan-lintasan berfikirnya, artinya dia tidak bisa jernih lagi untuk berfikir. Wan saddat abwabul fawaid, akan tertutup pintu-pintu faedah untuknya, akan tertutup pintu-pintu faedah untuk diri orang tersebut. Sebagai contoh, seorang yang sudah terlanjur tidak suka terhadap kebenaran, tidak suka kepada sunnah, jiwa orang tersebut lari menerimanya. Disampaikan kepada dirinya faedah-faedah hadis Al-Quran, dia tidak akan dengar, tidak akan bisa menerima, ya kan? Disampaikan kepada dirinya nasihat-nasihat, bahkan pada sebagiannya kita sampaikan kepada dirinya targhib, motivasi untuk menerimanya. Disebutkan bahaya-bahaya menyelisih sunnah demikian dan demikian, maka akan tertutup jiwanya, tidak menerima, tidak bisa jernih memikirkan itu adalah kebenaran yang seharusnya dia terima dan dia amalkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang waqi', yang benar. Sehingga penting bagi kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari kejelekan jiwa masing-masing kita. Jangan sampai nantinya keadaan-keadaan yang demikian kita alami, terus kita mengamalkannya, memilikinya, akhirnya akan merubah penilaian kita dari al-haq dan al-batil. Falidzalika zajara syar'u 'anil qada'i halal ghadab. Kemudian di sini ma'alif menyebutkan di antara dari keadaan yang bisa menyebabkan seseorang tidak jernih di dalam memikirkan sesuatu, jiwanya lari untuk mengamalkan sesuatu tersebut walaupun itu adalah kebenaran, sehingga membutakan hatinya, membutakan berfikirnya, adalah keadaan marah emosinya seseorang. Karena itulah syariat ini melarang seorang hakim untuk memutuskan sesuatu dalam kondisi dia marah. Syariat melarang seorang hakim memutuskan sesuatu atau seorang alim memfatwakan sesuatu dalam kondisi dia disulut dengan kemarahannya, akan menyebabkan rusak fatwanya, akan menyebabkan menodai keputusannya, tidak bijak di dalam memutuskan sesuatu. Nanti akan disebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal tersebut. Li'anna al-ghadab wa ma fi ma'nahu yukhriju sahibuhu an haddil i'tidal. Karena yang namanya kemarahan dan yang semakna dengannya akan mengeluarkan pemiliknya dari batasan ketenangannya, akan mengeluarkan dirinya dari batasan ketenangannya, sehingga menyebabkan akhirnya tidak lagi jernih di dalam berfikir. Akal sehat seseorang tertutupi dengan kemarahannya, emosinya, sehingga bisa jadi dengan marah tersebut akhirnya yang seharusnya di depannya ahlil haq, yang harus dia bela, yang harus dia sanjung, yang harus dia puji, dia cela, dia rendahkan. Yang seharusnya sesuatu yang dia benci tersebut adalah kebenaran,
yang harus dia terima, tapi ternyata kenyataannya dia rendahkan, dia tolak. Ini sesuatu yang kenyataan. Nah, sehingga beliau memasukkan poin ini termasuk dari penghalang yang menghalangi seorang dari menerima al-haq. Nah, fala yuhsinu tasawwurul umur ala ma hiya alaihi, sehingga tidak bagus ia menggambarkan keadaan-keadaan tersebut sebagaimana mestinya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah beliau nukilkan di sini mengatakan fa innal ghadaba ghaulul aqli. Marah adalah sesuatu yang menutupi akal pemiliknya. Nah, menutupinya, merampas fungsi dari akal tersebut. Yaqtaluhu kama taqtaluhul khamru, akan menutupinya sebagaimana ditutupi akal itu oleh khamr. Tidak lagi bisa menimbang baik dan tidaknya apa yang dia ucapkan. Bahkan melihat bermanfaat dan tidaknya yang dia amalkan tidak bisa dia timbang dengan baik dan benar. Karena akalnya telah tertutupi dengan khamr. Demikian pula marah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan adanya kesamaan antara al-ghadab wal khamr. Ditinjau dari sisi menutupi tidaknya akal pemiliknya. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqdiya al-qadhiya baina tsanaini wa huwa ghadban. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang qadhi, seorang hakim, untuk dia memutuskan satu keputusan di antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Mungkin satu dari keduanya adalah kerabatnya, dan dia sudah terlanjur emosi dengan informasi dari kerabatnya tersebut. Bisa jadi itu yang dia menangkan. Nah, karena itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar seorang benar-benar tatkala mengucapkan sesuatu dia ucapkan dengan adilnya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau semisal kalian mengatakan sesuatu, seseorang salah, seseorang benar, seorang baik, seorang tidak, dan yang semisalnya, maka ucapkanlah dengan adil, dengan bijak, sesuai dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Walau kana dza qurba, walaupun orang tersebut adalah karib kerabatmu sendiri. Karena pada sebagian keadaan hubungan kerabat akan memunculkan keinginan seorang untuk dia memberikan pembelaan kepada dirinya. Sehingga Rasul melarang seorang qadhi memutuskan permasalahan antara dua orang yang berselisih dalam keadaan dia marah. Demikian pula mereka para ulama menyebutkan di antara dari adab seorang talib ketika dia hendak bertanya kepada seorang muallim, dia melihat kondisi sang muallim tersebut. Apakah dia sedang dalam kondisi marah, emosi, tidak labil, maka jangan diminta fatwa, jangan ditanya sang alim tersebut, tunggu dia tenang, baru kemudian kita mendatanginya dan memberikan arahan, meminta arahannya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Wal ghadabu naw'un min al-ghalq wal ighlaq alladhi yughliqu ala sahibihi baba husni tasawwuri wal qasd. Wal ghadab, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah termasuk dari jenis sesuatu yang menutupi diri seseorang dari baiknya dia menggambarkan sesuatu, baiknya dia memaksudkan sesuatu, sehingga gambaran dia tertutupi, maksud dia melakukan sesuatu dia tertutupi. Terkadang dia memaksudkan yang A, ternyata dari sisi prakteknya dia mempraktekkan yang B. Nah, karena tertutupi dengan amarahnya. Sama seperti khamr yang menutupi keadaan seorang sehingga kendalinya baik itu ucapan atau perbuatan itu tidak bisa terkontrol sebagaimana layaknya seorang yang sempurna. Nah,
Walidzalika kana min jumlati du'a'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena inilah termasuk dari doa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Beliau meminta diberikan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi gaib, bersendirian, hanya beliau saja, tidak ada yang melihatnya, yang pada keadaan-keadaan yang seperti ini sering seorang termakan oleh syahwatnya dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah termasuk dari keutamaan ketika seseorang dalam kondisi sendirian, dia bisa memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan naungan dari naungan-naungan Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah. Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang dia dalam kondisi sendirian punya rasa takut kepada Allah, mengingat Allah, dan muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan berlinang air matanya. Nah, sehingga sebagian salaf berlindung kepada Allah dari khusyu'un nifaq. Sebagian salaf ternukilkan beliau berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Ketika ditanya khusyuk orang munafik itu seperti apa, maka ia mengatakan yaitu khusyuk yang dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dia khusyuk, namun Allah melihatnya dia bukan khusyuk. Dia melakukannya karena riya, dia melakukannya karena sum'ah, wal iyad billah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Wa syahadah, demikian pula ketika bersaksi. Dan yang menjadi syahid di sini adalah meminta khasyah kepada Allah Azza wa Jalla dalam pada keadaan kalimatil haq fil ghadabi war ridha. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengucapkan kalimat yang benar dalam dua keadaan. Keadaan marah dan keadaan ridha. Sebagaimana ghadab akan bisa menutup maksud dan itikat seseorang, ridha juga demikian, akan bisa menutup seseorang menggambarkan sesuatu dan memaksudkan sesuatu, akan bisa menutupnya. Rasa senang yang berlebihan, rasa ridha yang berlebihan kepada seseorang akhirnya membawa dirinya keluar dari rel keadilan, timbangan Al-Quran dan Sunnah. Karena itulah disebutkan dalam hadis, ketika ada salah seorang yang berada di tempat yang tandus, tidak ada kering, tidak ada air dan yang semisalnya, membawa kendaraannya, yang di kendaraan tersebut itu makanannya dan minumannya, bekalnya, agar dia bisa selamat sampai ke tempat tujuannya. Namun ternyata di tempat tersebut hilang kendaraannya. Ketika dia dalam kondisi berputus asa, ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan kendaraannya mendatanginya dalam kondisi dia rebah tidur. Kemudian ketika terbangun dia melihat kendaraannya ada di sampingnya, maka dia mengatakan, Allahumma anta rabbuk wa ana abdi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku, saya adalah Rabbmu. Salah di dalam berucap, salah di dalam berkata, disebabkan karena ridha yang berlebihan, gembira yang demikian sangat pada diri orang tersebut. Nah, yang menjadi syahid di sini bukan kemudian kita mengatakan yang demikian tidak ada azab dari sisi Allah. Memang dalam kondisi keadaan hadis yang tadi disebutkan, Allah Azza wa Jalla mengampuninya karena dia tidak memaksudkan. Tapi yang menjadi syahid adalah ridha yang berlebihan, marah. Ini sebagai sebab yang dengannya akan menutupi akal seseorang dari menggambarkan sesuatu dengan baik dan benar, sehingga jiwa ini sudah keluar dari rel i'tidal, ketenangan yang dengannya dia bisa menggambarkan sesuatu dengan baik dan benar, memutuskan sesuatu dengan baik dan benar. Karena di awal pembahasan tadi disebutkan ada beberapa hal-hal yang bisa memalingkan seorang dari sifat i'tidal jiwanya. Tadi disebutkan ghadab yang pertama, yang kedua diantaranya adalah ar-ridha.
Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, "Walamma kana aktsarul khalqi innama yatakallamu bil haqqi fi ridahu. Fa idza ghadaba akhrajahu ghadabuhu ila al-batil." Kebanyakan manusia ia bisa berbicara dengan benar dalam kondisi ridha hatinya. Bila mana ternyata dia marah, maka kemarahannya akan mengeluarkan dirinya untuk kemudian mengucapkan kata-kata yang batil. Wa qad yudkhiluhu aidan ridahu fil batil. Namun terkadang ridha yang dimiliki oleh seseorang memasukkan orang tersebut ke dalam perkara kebatilan. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada beliau agar bisa mengucapkan kalimat yang benar dalam kondisi marah dan ridha. Artinya pada kondisi apa saja Rasul meminta agar Allah memberikan taufik kepada beliau untuk bisa mengucapkan dengan kalimat yang benar. Dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan pernah satu ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, beliau adalah satu-satunya sahabat Rasul yang gemar menulis semua yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Abu Hurairah disebutkan pernah mengatakan tidak ada seorang pun di antara sahabat Rasul yang paling banyak hadisnya melebihi hadis yang saya riwayatkan kecuali Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an. Karena beliau menulis semua yang diucapkan oleh Rasul, wal aktub, sementara saya tidak menulisnya. Nah, dan yang menyebabkan riwayat Abdullah ibn Amr ibn As sedikit sampai kepada kita sebagaimana layaknya para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan. Karena ketika setelah meninggalnya Nabi alaihi salam, mereka tersibukkan dengan kekhilafahan, ya, mengatur urusan umat, mengatur jihadnya kaum muslimin dan yang semisalnya, sehingga menghalangi mereka untuk menyampaikan riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, falhasil kita kembali kepada kisahnya Abdullah bin Amr ibn al-As ketika orang-orang Quraisy melihat yang dilakukan oleh dirinya, maka mereka pun menegur Abdullah bin Amr ibn al-As. Mereka mengatakan, "Ataktuba kulla syai'in sami'tahu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kamu menulis semua yang dikeluarkan, kamu dengarkan dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa basyarun, sementara beliau adalah manusia sama seperti kita. Yatakallamu fil ghadabi war ridha. Beliau berbicara pada sebagiannya, beliau berbicara dalam kondisi ghadab, marah, sebagiannya berbicara dalam kondisi ridha. Dalam arti kata, yang namanya manusia, dua keadaan tersebut terkadang mengeluarkan dirinya dari keadilan, kejernihan, kebijakan di dalam berucap dan memutuskan sesuatu. Walhasil, karena perkataan mereka, sempat Abdullah bin Amr meninggalkan aktivitasnya menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga beliau bertanya kepada Rasul tentang perihal ucapan orang-orang tersebut. Kemudian Rasul mengatakan kepada beliau sambil mengisyaratkan ke lisannya, "Uktub, fawalladzi nafsi biyadihi la yakhruju fi fiyya illa haq." Tulislah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah yang keluar dari lisanku ini, sambil Rasul mengisyaratkan ke lisannya, melainkan itu adalah kebenaran. Rasul diberikan taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengucapkan kebenaran bagaimanapun kondisinya dan keadaannya. Senantiasa diberikan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Naam. Qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, la takun mimman idza radiya adkhalahu ridahu fil batil.
Janganlah kamu menjadi seseorang yang apabila ridho kepada orang lain, maka ridhonya dirinya memasukkan dirinya kepada kebatilan. Jangan. Wa idza ghadaba akhrajahu ghadabuhu minal haqq. Apabila marah, maka mengeluarkan marahnya tersebut dari kebenaran. Jangan. Jangan demikian. Sebagian salah memberikan arahan. Tapi jadikanlah standarisasi kebenaran adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Menunjukkan kalau semisal engkau ridho kepada sesuatu sementara Al-Quran melarangnya, Sunnah juga melarangnya, maka tinggalkan sesuatu tersebut. Demikian pula sebaliknya, kalau semisal engkau ingin melampiaskan amarahmu kepada sesuatu, tidak menerima sesuatu tersebut karena faktor-faktor yang membuat engkau emosi, maka kesampingkan emosimu karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan engkau untuk melakukan yang sebaliknya kepada sesuatu tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan seseorang yang bisa menempatkan dua kondisi ini sebagaimana mestinya, maka dia adalah seorang yang diberikan taufik dan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebagai kemuliaan, keutamaan yang besar, maka diminta sesuatu ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, amma kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha fa'azizun jidda. Adapun mengucapkan kalimat yang benar dalam kondisi marah, dalam kondisi ridha, senang, ini azizun jidda, sesuatu yang sangat berat sekali, sesuatu yang sangat berat. Qad madahallahu man yaghfiru ghadabuhu atau ghadabahu. Allah Azza wa Jalla telah memuji seseorang yang dia bisa menahan marahnya, yang bisa menghentikan amarahnya. Faqal, Allah tabaraka ta'ala menyebutkan, mensifati mereka orang-orang yang melakukannya, dan Allah menyebutkannya sebagai keutamaan untuk orang tersebut. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan mereka adalah orang-orang yang tatkala emosi, maka mereka memberikan maaf kepada orang yang membuat dirinya emosi tersebut. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ini keutamaan yang besar. Naam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyan fudhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq thumma yukhayyiruhu min al-huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya sementara dia mampu untuk melampiaskannya, menunjukkan dirinya dengan orang yang membuat dia emosi lebih mulia, lebih kuat, lebih memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan orang tersebut, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya tersebut. Seperti seorang ayah kepada anaknya, ya kan, punya kekuatan sehingga dia bisa ketika emosi melampiaskan sesuatu apa saja kepada putranya. Seorang suami kepada istrinya, suami punya kedudukan, dia bisa mengatakan apa saja kepada istrinya. Seorang raja kepada rakyatnya, seorang pimpinan kepada bawahannya, seorang yang tua kepada yang lebih muda, dan yang semisalnya. Qadir ala ayyan fudahu, dia punya kekuatan untuk bisa mewujudkannya. Menunjukkan keutamaan ini tidak diberikan kepada mereka orang-orang yang bisa menahan amarahnya dalam keadaan tidak memiliki kemampuan untuk bisa melampiaskannya. Keadaan dirinya keterbalikan dari yang kita sebutkan, seorang bawahan kepada atasannya. Ketika dia bisa menahan marah, bukan marah yang terpuji, tapi marah karena dia tidak bisa melampiaskan kepada orang tersebut. Menunjukkan kapan dia memiliki kemampuan untuk bisa melampiaskannya, maka ada sangat-sangat besar kemungkinan dia akan mewujudkannya dan melakukannya. Kemudian Rasulullah alaihissalam menyebutkan keutamaannya, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Allah akan memanggil dirinya di yaumil qiyamah di hadapan para makhluk-makhluknya.
Kemudian Allah persilahkan kepada hamba tersebut untuk memilih menikahi bidadari surga, mana di antara bidadari tersebut yang dia ingin untuk menikahinya. Subhanallah, keutamaan yang besar yang Allah puji dan Allah perlihatkan orang ini di hadapan para makhluk-makhluknya, menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh orang tersebut sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, li'anna al-ghadaba yahmilu sahibahu ala an yaqula ghairal haqq. Karena emosi akan membawa pemiliknya untuk dia mengucapkan yang dia ucapkan tapi bukan ucapan yang benar, ucapan yang batil. Nah, wa yaf'alu ghairal adli, dia melakukan sesuatu bukan pada timbangan keadilan. Kan inilah seringnya seorang yang emosi, ketika dia meluapkan emosinya ataukah suka dengan suka yang berlebihan sehingga salah di dalam memutuskan dan berucap, ketika dia sadar seringnya dia menyesali ucapannya, menyesali perbuatannya. Demikian seringnya. Nah, seorang ayah yang na'udzubillah terlalu emosi kepada anaknya, dia tampar anaknya sehingga melukai, mencacati anaknya. Setelah dia jernih berfikirnya, baru sadar dan menyesali perbuatannya. Namun penyesalan yang tidak bisa membalikan keadaan. Sesuatu yang sudah luka tidak bisa disembuhkan, walaupun dengan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan orang tersebut. Karena itulah Nabi SAW memuji sifat bijaknya seseorang, hilimnya seorang. Halim adalah sifat yang terpuji. Makna halim adalah bisanya seseorang mengekang amarahnya. Halim, orang dikatakan halim bila mana marahnya tersebut berhasil dia kuasai. Nah, sehingga halim ini mirip dengan sabar. Mirip dengan sabar. Ini akhlak yang mulia. Faman kana la yaqulu ila al-haq fil ghadab war ridha dalla dzalika ala shiddati imanihi. Kata Al-Habib Ibnu Rajab rahimahullah, ketika ada seseorang yang dia tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan yang dia ucapkan itu benar, baik dalam kondisi marah, baik dalam kondisi ridha, itu menunjukkan sangat kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat imannya. Al-iman yatafawat, iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang tidak, ada yang lemah, ada yang kuat dan sempurna imannya. Menunjukkan seorang mukmin yang kuat imannya adalah mereka orang-orang yang bisa menahan dirinya sehingga dia berucap dengan ucapan yang benar walaupun pada dua kondisi tersebut. Nah, dan inilah makna dari beberapa hadis-hadis yang kita lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela satu amalan dengan menafikan adanya iman pada pelakunya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia bisa mencintai saudaranya seperti cinta kepada dirinya sendiri. Tidak menunjukkan bahwasanya yang tidak melakukannya tidak beriman. Tidak demikian pentafsiran yang disebutkan oleh mereka para ulama. Tapi menunjukkan yang bisa mewujudkannya, yang bisa melakukannya, menunjukkan dia adalah seorang mukmin yang kuat imannya, yang sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa mewujudkannya adalah seorang yang lemah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan, menghormati tetangganya. Tidak kemudian yang tidak melakukannya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi menunjukkan di antara tanda sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari akhir, dengan dia mewujudkan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
wa annahu yamliku nafsah, dan orang tersebut adalah seorang yang bisa mengendalikan dirinya. Dia adalah seorang yang kuat. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang yang kuat bukan dijadikan sebagai standarisasinya adalah kuat ketika bergulat, kuat ketika berkelahi, kuat ketika berseteru dengan lawannya, bisa mengalahkannya, bisa membantingnya, bisa melumpuhkannya. Bukan demikian standarisasi seorang yang kuat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Innama syadid, sesungguhnya seorang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, yang bisa menahan dirinya tatkala dia emosi, tatkala dia marah, dia bisa menahan dirinya. Dia adalah seorang yang kuat, kuat imannya di sisi Allah, yang dengan hal tersebut dia menjadi orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita mendengarkan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika beliau marah kepada seseorang, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal saja lehernya. Rasul melarangnya. Surut amarahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika ada Dzul Khuwaisirah mendatangi Rasul dan mengatakan kepada Nabi alaihi salam, "I'dil ya Muhammad, berlaku adilah engkau ya Muhammad. Engkau tidak memutuskan perkara ini dengan adil." Ketika membagi ghanimah, Rasul melebihkan sebagiannya dan mengurangi kadar yang seharusnya diberikan oleh seseorang yang lainnya. Dzul Khuwaisirah datang dan menggugat keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marah Rasul hingga mengatakan, "Faman lam ya'dil." Siapa terus yang bisa berlaku adil kalau semisal Allah dan Rasulnya tidak bisa melakukannya? Marah Nabi alaihi salatu wassalam. Umar ketika melihat Rasul marah, tergugah emosinya, bangkit amarahnya karena Allah dan Rasulnya. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah." Ya Rasulullah, izinkan saya penggal saja kepalanya. Rasul melarangnya. Surut amarahnya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau menjadi seorang yang kuat imannya karena kuatnya beliau di dalam mengendalikan emosinya beliau tersebut. Nah, dan bila mana kita melihat beberapa hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk melakukan beberapa amalan agar seseorang bisa terlindung dari bahaya sifat amarahnya. Sehingga ketika salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada saya. Maka Rasul mengatakan, "La taghdab." Jangan kamu marah. Orang ini kembali mengatakan kepada Rasulullah, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Rasul kembali mengucapkannya, "La taghdab." Faraddada miraran, bahkan beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut dengan kalimat yang sama sebagai wasiat untuk orang tersebut. La taghdab, la taghdab. Diriwayatkan pada sebagian riwayat, orang ini mengatakan, "Fanadhartu," maka saya meneliti, melihat kepada sifat marah tersebut. Fa idza huwa jami'u syarri kullih. Maka ghadab, emosi, amarah itu mengumpulkan semua kejelekan. Semua kejelekan ada pada sifat amarah tersebut. Nah, terkadang dengan amarah menyebabkan seorang keluar dari manhaj. Ini sering kan kita melihat demikian. Awalnya emosi, mungkin sebagian umat emosi dengan umat yang lainnya. Awalnya tidak bertegur sapa, awalnya tidak saling mendatangi, tidak saling bercengkrama sebagian dengan sebagian yang lainnya. Lama-lama akhirnya berpindah haluan. Nah, mengikuti madhab tablighi karena melihat orang-orangnya ramah-ramah, mengikuti madhab sururi karena melihat orang-orangnya baik-baik, dan semisalnya. Wal'iyadzubillah. Terkadang seseorang menilai sesuatu sebagai kebenaran, kebatilan
juga berimbas dari sifat amarahnya tersebut. Menghukumi, membela seseorang juga berimbas dari amarahnya tersebut. Sehingga semua kejelekan ada padanya. Karena itulah Rasul memberikan wasiat kepada sahabat tersebut, bahkan beliau terus mengulang-ulangnya agar dijadikan wasiat ini sebagai bahan perhatian oleh dirinya. La taghdab, la taghdab. Di sana terdapat beberapa riwayat arahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian dilakukan oleh seorang yang termakan, tersulut emosinya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama dengan sebagian para sahabatnya, beliau ketika itu melihat ada dua orang yang saling mencela antara satu dengan yang lain. Dalam keadaan salah satu dari keduanya, beliau melihat sudah memerah wajahnya, sudah menegang urat-urat kepalanya, menunjukkan emosi dia, emosi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Saya mengetahui ada satu kalimat yang kalau semisal dia mengucapkannya akan hilang darinya sesuatu yang didapatkannya tersebut, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Dia berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim, maka pastilah akan hilang darinya sesuatu yang dia jumpai pada dirinya tersebut. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Ini menunjukkan ghadab minasyaitan. Marah itu datangnya dari syaitan. Marah yang terpuji kalau semisal marahnya seseorang dilampiaskan sesuai dengan timbangan Al-Quran, timbangan As-Sunnah. Ketika seorang wajib untuk marah, wajib untuk dengan kemarahannya tersebut diayunkan pedangnya melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Itu adalah sebagai ujian untuk melihat sejauh mana benar tidaknya keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang terkenal preman, jiwa premannya di tengah-tengah masyarakatnya, pemberaninya di tengah masyarakatnya. Banyak orang gentar kepada orang tersebut. Ketika menghadapi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir hilang yang selama ini dia jumpai pada dirinya. Dia lari terbirit-birit takut menghadapi musuh-musuh Allah tersebut. Ini menunjukkan amarah yang selama ini dilakukan amarah yang tercela, yang tidak dia arahkan pada sesuatu yang semestinya. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika seorang dalam kondisi marah untuk diam. Tidak berucap, tidak berkata, diam. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muhammad rahimahullah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadaba ahadukum falyasqut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah, jangan berucap. Karena kondisi marah ketika dia berucap, mengucapkan sesuatu yang akhirnya akan merugikan dirinya dan menimbulkan penyesalan setelahnya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dianjurkan seorang yang marah tersebut untuk menenangkan dirinya dengan keadaan apapun yang bisa dia tenang dengannya. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Bila salah seorang di antara kalian marah, dalam kondisi dia marah, dalam kondisi ketika dia marah dia sedang berdiri, maka duduklah. Maka duduk. Fa in zaba anhu al-ghadab wa illa falyadji. Kalau semisal dengan duduknya dirinya bisa hilang amarahnya, maka jika tidak, baringlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih ingat sebab musabab kenapa khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Abu Turab, dikunyai oleh Rasul dengan kunyah Abu Turab. Diriwayatkan ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang berselisih dengan Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Fatimah dan menanyakan keberadaan Ali bin Abi Thalib, maka Fatimah mengatakan di masjid.
Rasulullah SAW melihatnya dalam kondisi berbaring di masjid, dalam kondisi debu-debu itu mengenai badannya. Maka Rasul mengatakan, "Qum ya Abu Turab, berdirilah wahai Abu Turab." Naam. Dalam kisah Ali tersebut diambil faedah ketika seorang dalam kondisi marah, dia tidak bisa tenang ketika duduk, dia tidak bisa tenang ketika berbaring. Karena melihat orang yang mungkin berseberangan dengan dirinya, maka pergilah dari tempat tersebut. Dia tinggalkan, dia berbaring di masjid, berzikir dan membaca Al-Quran. Ini bisa lebih menenangkan dirinya dan menghilangkan dirinya dari sifat amarahnya tersebut. Nah, al-muhim dalam riwayat ini Rasulullah SAW memerintahkan agar seorang bisa mencari ketenangan pada dirinya. Kalau semisal berdiri tidak bisa, maka dengan baring. Baring tidak bisa, maka keluarlah. Maka keluarlah. Ketika di luar berdiri masih emosi, duduk. Duduk masih emosi, maka berbaringlah. Berkata al-Alamah al-Imam al-Khattabi rahimahullah tatkala menjelaskan dalam syarah Abu Dawud hadis tersebut tentang hikmah kenapa Rasul memerintahkan seorang yang marah ketika berdiri untuk duduk. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, al-qa'imu mutahayyi'un lil harakah wal batsh. Seorang yang berdiri adalah seorang yang memungkinkan baginya untuk bergerak dengan gerakan apa saja. Melakukan pembelaan dengan pembelaan apa saja. Memungkinkan. Ketika dia berdiri, mungkin memukul lawannya, mungkin menimpakan kejelekan kepada lawannya, suatu yang memungkinkan karena kondisi dia berdiri ketika itu. Wal qa'id duna hadzal ma'na, seorang yang duduk di bawah dari makna ini. Ketika seorang yang duduk ingin memukul lawannya, dia harus berdiri dulu, ya kan? Harus melalui tahapan dia berdiri dulu, baru kemudian dia pukul lawannya. Nah, karena jauh tidak memungkinkan baginya untuk melakukannya. Wal muddaji' mamnu'un minhuma, dan seorang yang berbaring adalah terhalangi untuk melakukan keduanya. Tidak bisa memukul, tidak bisa melakukan sesuatu yang memaldaratkan orang yang membuat marah dan bangkit emosinya. Maka karena ini Nabi SAW memerintahkan seorang yang ketika emosi untuk dia duduk, untuk dia berbaring, li'alla yabdaru minhu fi hal qiyamihi wa qu'udihi badirah yandamu 'alaiha fima ba'du, agar supaya tidak menimbulkan pada keadaan berdirinya dirinya, duduknya dirinya sesuatu yang membuat dia menyesal pada setelah dia melakukannya. Nah, ini arahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang demikian disebabkan karena mulianya sifat tersebut, apalagi dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan sebagai tolak ukur seseorang menimbang kebenaran sebagai kebenaran, bisa menggambarkan ahli hak sebagai ahli hak, adalah ternyata sedikit banyaknya melihat dari i'tidalun nafs, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Tidak ada sesuatu yang mengusiknya dari sifat ketenangan dan ketentramannya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di pagi hari ini. Wa'alaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta